Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun kita sedang masing-masing dengan jarak yang berbeda, walaupun dengan jarak yang berbeda yang jauh, kita harus tetap belajar dan menjaga kesehatannya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu lari sambung atau lari estafet. Yang mana lari sambung ini termasuk dalam nomor lari atletik. Jadi untuk materi ini kita itu masih berhubungan dengan atletik. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke materinya. Sejarah lari estafet atau lari sambung ternyata mulai dari olahraga ini terinspirasi dari sebuah kisah tiga suku bangsa. Jadi ada tiga bangsa yang disebut dengan bangsa Aztec, bangsa Inca, dan juga bangsa Maya. Hanya saja bangsa Yunani kuno menggunakan obor untuk memberikan secara sambung menyambung. Nah, jadi untuk gambaran ini untuk awal mulanya permainan lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau bergantian, yaitu tiga pertama, dua, tiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor berlari lain. Jadi untuk nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan juga 4 kali 100 meter. Dalam melakukan ini, lari sambung bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian atau kemahiran dalam menerima tongkat dengan di zona atau daerah bergantian secara penyesuaian dan ketepatan si pelari. Nah, untuk ini di mana zona pergantian atau setelah itu teknik. Jadi untuk lari estafet itu ada dua teknik. Yang pertama itu cara melihat atau visual, yang kedua itu teknik melihat atau non visual. Masing-masing kedua ini berbeda teknik atau jarak larinya. Nah, setelah itu kita ke visual. Dengan cara melihat visual, pelari yang menerima tongkat melakukan dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Nah, untuk ini itu ada gambaran bagaimana si pelari dan si pemberi untuk menerima dan bagaimana pandangan si penerima. Setelah itu tidak melihat atau non visual. Dengan secara tidak melihat atau non visual, pelari menerima tongkat berlari sambil mengelurkan tangan ke belakang. Selanjutnya pelari sebelumnya menaruh tongkat ke tangan si pelari setelahnya. Ini gambaran. Setelah itu teknik pemberian tongkat. Di bawah ini jika pemberi memberi tongkat dengan tangan kanan, maka penerima menggunakan tangan kiri. Saat akan memberi tongkat, ayunkan tangan ke belakang, ke depan, melalui bawah atau atas. Nah, sementara tangan menerima telah siap. Setelah itu teknik pemberian tongkat dari atas. Nah, ini gambaran untuk penerima dari bawah. Setelah itu dari atas, jika pemberi memberikan tongkat dengan tangan kiri, maka penerima juga memberikan tangan kanan. Saat akan memberi tongkat, ayunkan tangan dari atas. Setelah itu ini gambaran untuk teknik menerima tongkat estafet. Nah, setelah itu menerima tongkat estafet ada visual dan visual dengan menoleh atau melihat ke belakang, dan ini hanya digunakan untuk lari estafet yang berjarak 4 kali 400 meter. Sedangkan non visual secara ini digunakan dengan tidak menoleh ataupun melihat ke belakang karena jarak yang digunakan terlalu pendek, yaitu 4 kali 100 meter. Ini gambaran di mana zona untuk pergantian si pelari dan si penerima. Jadi untuk daerah pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari, daerah pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada penjelasannya. Ada
jarak dan lintasannya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Panjang daerah pergantian tongkat estafet adalah 200 meter di zonanya. Lebar itu 1,2 meter dan bagian pelari estafet 4 kali 100 meter. Setelah itu, start yang sering digunakan dalam lari estafet ialah itu ada start jongkok itu untuk pelari pertama, sedangkan start melayang itu sering digunakan pada pelari kedua, ketiga, dan keempat. Adapun sarana dan peralatan estafet, 1 itu ada start balok, yang 2 itu tongkat, 3 stopper, yang 4 lintasan. Nah, jadi di sini kita ke start balok. Ini gambaran untuk start balok yang mana sering digunakan oleh pelari. Yang kedua itu ada peralatan estafet, itu ada tongkat, ini macam-macam dan gambarannya ada ukurannya. Nah, setelah itu ada stopwatch untuk mengukur jarak lari dan berapa waktunya. Nah, ini untuk gambaran stopwatch. Dan setelah itu ada lintasan. Nah, jadi untuk lintasan ini ada gambaran bagaimana itu di mana zonanya, di mana lintasannya, dan bagaimana itu nomor 1, 2, 3 sampai 8 ini. Ya, ada lintasannya. Setelah itu kita lihat bagaimana ini video saat perlombaan. Kita lihat video saat perlombaan bagaimana dari pelari pertama. Coba kita lihat dulu bagaimana awalannya untuk pelari pertama. Tangan awal ya, coba kita perhatikan dulu. Brazil on the inside, Jamaica will be third, but it's Great Britain, the world champions in 27. First two in each heat will qualify. The next two fastest will advance to the final. Australians have gone out well, Fuji looking good. The first handover is clean for Britain. The Australians on the outside, Indonesia now have their world under-20 champion. As Britain go down that second leg and handover to Alan Jamili. And they are all away and clean, and the Jamaicans looking strong on the outside. France have started well for the Germans, they're still in very much a viable position as they get into the home straight, but look at the world champion British team. Nathaniel Mitchell-Blake, Brazil on the inside, Jamaica will be third, but it's Great Britain, the world champions in 2017, who qualify first for the final victory in that, the first heat, the men's 4x100 metres. Take a look at the first changeovers. We're looking at South Africa pretty much in the centre. See them then stop and it's really messy. You can see them in the middle lane, the green. And the poles wet on the inside. And when all was said and done, it was Britain cleanly through for victory. Just good job. You needed the Great Britain's needed that for team morale. So it was a Ya, sudah finish. Saya kira sudah cukup. Jadi untuk pembelajaran di rumah bisa kita lakukan. Itu ada beberapa posisi, ada beberapa caranya. Yang pertama itu ada start awal, sikap awal itu start jongkok. Silahkan nanti pembelajaran di rumah itu kalian lakukan bagaimana start jongkok. Habis itu ada sikap 2, cara melihat atau visual, itu bagaimana cara melakukannya. Silahkan nanti di rumah bagaimana cara prakteknya. Setelah itu ada sikap ketiga, non visual atau tidak melihat, itu bagaimana cara penerima dan si pemberi. Nah, setelah itu untuk pembelajaran silakan untuk tongkatnya kalian bisa melakukannya dengan media kayu. Nah, setelah itu bisa menggunakan bambu.
cukup sekian pembelajaran kita. Jangan lupa belajar di rumah, setiap dasar-dasarnya dalam materi dan sikap gerakannya itu dipelajari di rumah. Silahkan untuk melakukan kegiatannya. Nah, ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.